Bab 10. Migrasi bahasa. Yang pertama, pendahuluan. Untuk mencapai tempat-tempat sekarang, penutur-penutur bahasa Proto harus berpindah tempat dari suatu wilayah Proto atau Proto-area yang menjadi tempat asal penutur-penutur bahasa itu. Suatu bahasa dapat menyebar luas ke suatu daerah baru tanpa migrasi dari penduduknya, karena faktor-faktor tertentu. Semua penduduk daerah yang didatangi oleh segelintir emigran yang baru meninggalkan bahasanya dan menerima bahasa baru dari para emigran yang kecil jumlahnya. Yang kedua, kelompok bahasa. Bahasa-bahasa kerabat tidak memperlihatkan kemiripan yang sebanding antara sesamanya. Ada bahasa yang lebih dekat hubungannya dengan bahasa lain, sedangkan dengan bahasa yang lain hubungannya lebih renggang. Karena itulah dilakukan pengelompokan bahasa untuk menemukan relasi-relasi tersebut. Yang pertama, kelompok kecil. Kelompok kecil adalah kelompok bahasa yang anggota-anggotanya mempunyai hubungan yang erat secara timbal balik dibandingkan dengan bahasa-bahasa lainnya. Anggota-anggota kelompok kecil sifatnya setara. Kelompok-kelompok kecil yang setara itu berasal dari suatu bahasa Proto yang sama. Kelompok kecil tersebut bersama-sama dengan bahasa Protonya membentuk sebuah kerabat sederhana atau simple family. Yang kedua, kelompok luas. Beberapa bahasa Proto dapat membentuk sebuah kelompok kecil dengan satu bahasa Proto lain. Hierarki dari kelompok-kelompok kecil yang bertingkat-tingkat disebut kelompok luas atau kompleks group. Sedangkan kerabat bahasa yang terjadi karena kelompok luas disebut kerabat luas atau kompleks family. Yang keempat, teori migrasi bahasa. Teori migrasi bahasa dikembangkan dengan menggunakan metode subgrouping, stem-bound teori, dan leksikostatistik sebagai landasannya. Teori migrasi bahasa didasarkan pada dua dalil. Yang pertama, wilayah asal bahasa-bahasa kerabat merupakan suatu daerah yang bersinambung. Yang kedua, jumlah migrasi yang mungkin direkonstruksi akan berbanding terbalik dengan jumlah kirap perpindahan dari tiap bahasa. Selanjutnya, migrasi. Kesatuan ukuran bagi bermacam-macam migrasi bahasa adalah gerak atau move. Yang dimaksud gerak dengan adalah tindakan yang diperlukan oleh sebuah bahasa untuk menghasilkan suatu migrasi. Bahasa yang dipakai dalam suatu daerah yang baru karena hasil sebuah migrasi disebut intrusi. Sedang unit bahasa tadi yang bergerak keluar dari daerah bahasa yang asli disebut unit migratif. Migrasi dapat terjadi karena dua hal berikut. Yang pertama, sejumlah penutur suatu bahasa bergerak keluar wilayah asli dan menduduki suatu daerah tertentu. Migrasi semacam ini disebut migrasi positif. Yang kedua, sejumlah penutur bahasa lain berpindah ke wilayah suatu bahasa. Sedemikian rupa sehingga memisahkan bahasa tadi menjadi dua daerah atau lebih. Migrasi semacam ini disebut migrasi negatif. Wilayah yang terdapat antara daerah-daerah bahasa yang setara disebut interval. Sifat interval bisa bermacam-macam. Ada interval gabung, yaitu bila separuh interval itu berpenduduk dan sebagian lain tidak berpenduduk. Sementara masing-masing bagian itu dapat dilalui untuk bermigrasi. Ada pula interval yang disebut interval kompleks, yaitu interval yang separuhnya berpenduduk, separuhnya tak berpenduduk, tetapi hanya terdapat satu rute untuk bermigrasi ke daerah baru. Selanjutnya, satuan distribusi. Satuan wilayah bahasa membentuk kesatuan distribusi. Bila bahasa-bahasa kerabat menyebar sedemikian rupa sehingga orang-orang bisa berpindah secara langsung dari suatu daerah bahasa kerabat ke daerah bahasa kerabat yang lain, maka bahasa-bahasa itu membentuk suatu mata rantai atau chain. Satu mata rantai sekurang-kurangnya terdiri dari dua bahasa. Untuk menyatakan distribusi yang terdiri dari sebuah mata rantai akan dipergunakan lambang C. Sedangkan jumlah satuan mata rantai dinyatakan dengan subskrip A, B, dan sebagainya, CA, CB, dan seterusnya.
Bila suatu bahasa kerabat tidak menjadi anggota suatu mata rantai dengan bahasa kerabat yang lain, maka ia membentuk suatu kesatuan yang terpisah atau spirit. Untuk menyatakan suatu distribusi yang terpisah, dinyatakan dengan lambang S. Tiap satuan yang terpisah dalam suatu distribusi dinyatakan dengan subskrip A, B, dan seterusnya. Misal SA, SB, dan seterusnya. Jadi, distribusi kelompok bahasa, entah kelompok kecil atau kelompok kompleks, adalah keseluruhan jumlah dari semua C dan S. Yang kelima, negeri asal kerabat sederhana. Bagi setiap distribusi yang terdiri dari 2 unit atau lebih dapat diturunkan sejumlah hipotesa. Setiap hipotesa terdiri dari 2 bagian, yaitu penentuan suatu negeri asal dan gerak. Yang pertama, distribusi SASB. Bila distribusi sederhana berwujud SASB, maka dapat diturunkan hipotesa seperti berikut. Yang kedua, distribusi CACB. Bila distribusi sederhana berwujud CACB, maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa berikut. Yang ketiga, distribusi CS. Bila distribusi sederhana berwujud CS, maka dapat diturunkan hipotesa-hipotesa sebagai berikut. Selanjutnya, distribusi berjalin. Bila beberapa distribusi kerabat sederhana diperhitungkan bersama-sama, maka akan dihasilkan kesimpulan yang jumlahnya lebih sedikit daripada yang diperhitungkan secara terpisah. Yang keenam, negeri asal kerabat kompleks. Suatu wilayah yang berbentuk mata rantai dari bahasa kerabat pada tingkat sebelumnya disebut wilayah kompleks atau kompleks area. Misalnya bahasa-bahasa Austronesia dalam wilayah Filipina dan Republik Indonesia membentuk satu mata rantai. Kesimpulan. Yang pertama, bila distribusi suatu kerabat sederhana terdiri dari 2 daerah terpisah atau lebih, maka negeri asalnya adalah daerah dari salah satu unitnya. Yang kedua, bila distribusi suatu kerabat sederhana terdiri dari 1 daerah yang membentuk mata rantai dengan 1 daerah terpisah, maka negeri asalnya adalah daerah yang membentuk mata rantai. Yang ketiga, bila terdapat distribusi dengan banyak mata rantai atau banyak mata rantai ditambah 1 atau 2 daerah terpisah, maka akan dihasilkan kesimpulan seperti nomor 2. Yang terakhir, semua migrasi terjadi secara normal, yaitu migrasi dengan memperhitungkan gerak yang paling sedikit. Bila daerah yang membentuk mata rantai yang bermigrasi, maka migrasi itu disebut migrasi abnormal karena menyalahi prinsip. Terima kasih, semoga bermanfaat.